Oke, berbeda dengan bilangan real yang digambar pada garis, maka bilangan kompleks itu akan digambar pada bidang kompleks. Jadi kalau kita punya bilangan kompleks, min B, kita tulis menjadi A, B, dan terakhir bisa kita tulis begini. Jadi kalau ini adalah Z, maka A itu disebut sebagai bagian dari real Z dan B bagian imajiner dari Z. Nah, dengan cara itu kita bisa menggambar pada bidang ya. Jadi ini untuk real Z-nya dan ini untuk imajiner dari Z. Nah, kalau saya punya saya punya bilangan kompleks A plus BI, maka selalu kita anggap bahwa ada satu vektor yang berpangkal di titik 0,0 dan berakhir pada titik A, B ya. Jadi karena dia sebagai vektor, dia punya panjang ya, panjang vektor atau modulus. Ini kalau modulus bilangan kompleks, modulusnya atau harga mutlak yaitu akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya, kemudian bagaimana dengan penjumlahannya ya? Jadi penjumlahannya, kalau kita punya Z1 A1 plus B1I dan kita punya Z2 sama dengan A2 plus B2I, maka kita tahu bahwa ini bisa kita tulis sebagai vektor saja biasa Z gitu, yaitu Z sama dengan Z1 ditambah Z2. Nah, ini seperti biasa adalah bagian real kita jumlahkan dengan bagian real, hasilnya adalah bagian real penjumlahan, dan ini kita jumlahkan bagian imajiner dengan bagian imajiner ya. Nah, untuk perkalian nanti kita akan melihat lebih detail seperti pada vektor ya. Jadi kalau kita punya ini Z1, ini Z2, maka kita tahu bahwa kita bisa memindahkan Z2 ini di sini, kemudian jumlahnya itu bisa kita hitung begitu ya. Jadi kalau saya punya Z1, Z2, kemudian Z3, itu bisa hasil jumlahnya adalah awalnya di sini, berakhir di sini. Ya, ini hasil akhirnya. Ya, jadi ini adalah Z1 ditambah Z2 tambah Z3. Nah, kalau selisih sama saja ya. Jadi seperti vektor biasa, ini Z1, ini Z2, tapi karena katakanlah kita mau mencari Z1 minus Z2, jadi Z2 nya kita kurang minus begini, jumlahnya adalah seperti ini ya. Ini adalah Z1 ditambah minus Z2 yang pada dasarnya adalah Z1 minus Z2 ya. Jadi ini minus Z2, maka hasilnya adalah ini ya. Jadi ini adalah Z1 minus Z2. Kita tidak usah bingung-bingung. Nah, atau kita kan bisa melihat begini ya. Jadi Z2 ditambah Z1 minus Z2 ya harusnya Z1. Jadi kalau misalkan ini Z1 kemudian ini Z2, maka Z1 minus Z2 itu mana? Lanjutannya ini, yaitu ini Z1 minus Z2. Sekarang kita ingin melihat hubungan modulus dengan operasinya. Mungkin paling mudah adalah Z1 itu adalah A1 plus B1I, Z2 A2 plus B2I, kemudian Z1 kali Z2 itu adalah A1 A2
min B1 B2 ya, plus I A1 B2 plus A2 B1. Nah, kita bisa cek ya, Z1 kali Z2 ya, tinggal akar dari A1 A2 min B1 B2 kurung kuadrat plus kurung A1 B2 plus A2 B1 kurung kuadrat. Nah, mungkin yang paling mudah kalau ini dikuadratkan dan ini dibuang, nanti kita akan bisa membuktikan bahwa, nah, tanpa harus detail perhitungannya, tolong dicek bahwa kita bisa menulis dia sebagai Z1 kuadrat kali Z2 kuadrat ya. Jadi kalau kita ambil akarnya, maka kita peroleh Z1 kali Z2 sama dengan Z1 kali Z2. Jadi kita lihat bahwa ini dikalikan dahulu, baru kemudian diambil modulusnya, sama saja dengan masing-masing diambil modulusnya kemudian dikalikan ya. Jadi artinya adalah operasi kali dengan modulus itu kompatibel atau sesuai, urutannya ditukar tidak menjadi masalah ya. Jadi modulus dan perkalian bilangan kompleks itu kompatibel atau cocok, atau dengan kata lain ditukar urutannya tidak menjadi masalah. Nah, hal yang sama juga untuk pembagian ya, Z1 dibagi Z2 itu sama dengan Z1 Z2. Jadi di sini sekali lagi di ruas kiri hasil baginya dihitung dulu kemudian diambil modulus, akan sama saja dengan masing-masing diambil modulusnya kemudian dicari hasil baginya. Nah, untuk penjumlahan, kalau kita punya vektor di sini Z1, di sini Z2, maka kalau ini kita pindahkan Z2, maka ini jumlahnya adalah Z1 plus Z2 ya. Jadi kita lihat bahwa panjang ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah panjang dari Z1, ini adalah panjang dari Z2, dan ini adalah panjang dari Z1 plus Z2. Nah, perhatikan bahwa ini merupakan hanya satu sisi dari segitiga kuning ini ya. Jadi dia lebih kecil dari Z1 ditambah Z2 ya. Ini yang disebut sebagai persamaan segitiga ya. Buktinya silahkan cari di buku saja ya. Nah, karena dapat dilihat di dalam segitiga. Jadi kalau sekarang selisih, kita tahu bahwa selisih itu pada dasarnya adalah min Z2 begini ya. Nah, ini tentu saja lebih kecil dari Z1 min Z2. Nah, ini sama saja dengan Z2 ya. Z1 plus Z2. Oke. Nah, sekarang tetapi Z1 minus Z2 itu saya bisa membaca pakai ini ya, menggunakan ini. Yaitu caranya adalah nah, saya ingin menggunakan ini untuk selisih ya. Jadi bagaimana membaca ini? Membaca ini kita mulai dengan Z1 lebih kecil dari Z2 plus sesuatu yang kalau dijumlahkan ini dengan ini hasilnya ini ya, tentu saja Z1 minus Z2 ya, kalau saya jumlahkan ke sana. Jadi kita lihat bahwa Z1 min Z2 modulusnya lebih kecil dari Z1 minus Z2. Nah, sekarang dengan cara yang sama, Z2 lebih kecil dari Z1 plus Z2 min Z1
Nah, ini hasilnya menjadi kalau kita mau melihatnya, hasilnya menjadi set 1, ini pindah ke sana, min set 2, dan ini pindah ke sana, hasilnya menjadi minus set 2 min set 1, dan lebih kecil dari aslinya tadi adalah ini set 1 minus set 2. Nah, menurut di bilangan real, ya, jadi bilangan real kita ingatkan harga mutlak X lebih kecil A jika min A lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari A, ya. Jadi ini adalah jarak semua bilangan real X yang jaraknya terhadap 0 lebih kecil dari A, otomatis dia ada di sini, ya. Nah, yang ini kita bisa baca, ini A kita, ini X kita. Jadi kita bisa menulis dia, harga mutlak set 1 minus set 2 lebih kecil dari set 1 minus set 2, ya. Jadi ini pertidaksamaan yang perlu. Satu lagi tadi adalah set 1 ditambah set 2 lebih kecil dari set 1 plus set 2, gitu. Nah, dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kita akan mencari semua bilangan kompleks set yang memenuhi bentuk ini. Nah, kita lihat tadi bahwa begini, modulus Z itu adalah jarak Z terhadap titik 0, ya, terhadap titik 0. Nah, jadi kalau Z min 3 plus 4i itu bisa kita tulis sebagai kurung 3 min 4i, ya. Nah, ini adalah jarak Z terhadap 3 min 4i. Nah, sama dengan 2. Ya, tentu saja dia bentuknya adalah lingkaran, ya. Lingkaran dengan pusatnya adalah 3 min 4i dan jari-jarinya 2. Nah, kita juga bisa menghitungnya dengan cara yang biasa, yaitu tuliskan Z sama dengan X plus YI. Jadi kalau begitu, harga mutlak Z min 3 plus 4i, ya, itu adalah bisa saya tulis sebagai X min 3 plus I Y plus 4. Ya. Nah, ini kan sama dengan akar dari X min 3 kurung kuadrat ditambah Y plus 4 kurung kuadrat sama dengan 2. Jadi kalau dikuadratkan, X min 3 kuadrat plus Y plus 4 kurung kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kan juga persamaan lingkaran, ya. Persamaan lingkaran dengan jari-jari 2 dan pusatnya 3, min 4, ya. Jadi sama, hanya cara penulisannya saja yang berbeda, ya. Nah, sekarang kalau ditanya, katakanlah seperti ini. Nah, kita akan mencari semua set yang memenuhi, kalau tadi sama dengan ini lebih kecil, ya. Ini lebih kecil. Nah, kalau dia lebih kecil, ya, kalau sama tadi adalah lingkaran, ya,
dengan pusatnya adalah 3, atau dengan min 4i ya. Nah, dengan jari-jarinya 2. Nah, kalau lebih kecil sama dengan ya bagian dalam ini. Ya, bagian dalam ini. Gitu. Oke. Nah, kalau lebih besar Anda bisa menduga kalau lebih besar dia ada di sebelah luarnya. Nah, sekarang kalau kita lihat harga mutlak Z plus Z min I itu sama dengan 3 ya. Jadi kita akan mencari semua Z yang jaraknya terhadap titik 0 dan titik I jumlahnya sama dengan 3. Jadi ini 0 dan ini I di sini ya. Jumlahnya harus 3. Nah, itu ya. Anda bisa cek bahwa dia bentuknya adalah elips ya. Elips dengan fokus 0,0 ya, karena ini dan I. Maaf, mungkin ini nulisnya harusnya tepatnya 0 saja dan ini adalah I ya. Gitu. Oke. Nah, saya kira kalau selisih kita bisa melihat dia adalah hiperbola ya. Nah, perlu dicek. Nah, contoh terakhir mungkin ini agak baru gitu ya, yaitu sekarang kita punya Z itu berada di ini 1, kemudian ada lingkaran 1 gitu ya, dan dia lebih kecil, jadi dia ada di dalam sini. Nah, sekarang kemudian kita disuruh menentukan batas atas dari Z min 3. Arti batas atas itu adalah cari bilangan M positif sehingga Z min 3 itu lebih kecil M. Jadi ini 3-nya, Z-nya itu berada di sini ya. Berada di sini. Maka salah satu di antaranya adalah ini Z-nya di sini, ini 3 di sini, maka inilah Z min 3-nya ya, atau 3 min Z, nanti dicari yang itu. Jadi kita harus mencari, kalau ini saya gerakkan di semua, saya harus melihat bahwa dia yang paling panjang itu berapa. Tentu saja saya bisa mengisi 1 juta, tetapi nanti di dalam perhitungan kita ingin mencari M-nya sekecil mungkin ya. Jadi kalau kita lihat ya mungkin yang paling panjang mana, ini ya, atau mana mungkin lebih pasnya adalah di sini ya. Jadi tek gitu ya. Nah, tapi kita akan mencarinya sekarang dengan menggunakan aljabar ya. Jadi Z min 3 itu lebih kecil dari, kita ubah menjadi Z min I ya. Kita lihat bahwa tadi ini adalah jumlahnya dari ini ditambah yang 1 ini, yaitu berapa? I min 3 ya. Kalau kita jumlahkan ini, kita jumlahkan dengan ini, hasilnya adalah di sini. Oke. Nah, yang ini lebih kecil 1. Nah, sekarang kita harus cari ini akarnya, yaitu berapa? 9 plus 1 ya. Jadi 1 plus akar 10 gitu. Oke. Nah, coba ujilah bahwa modulus dari suatu Z dikuadratkan itu bisa kita hitung dengan cara Z kali Z bar ya. Kali Z bar begitu. Juga mungkin Anda bisa mengalihkan dengan cara begini, bahwa Z1 kali Z2 itu adalah Z1 kali Z2 dengan cara mengkuadratkan. Z1 kali Z2 kuadrat itu adalah Z1 kali Z2 Z1 kali Z2 bar. Nah, ini juga perlu diuji
bahwa ini adalah sama dengan Z1 bar kali Z2 bar ya. Nah gitu. Oke. Mungkin juga perlu diuji bahwa Z1 plus Z2 bar itu adalah Z1 bar ditambah Z2 bar ya. Jadi ini. Nah, juga gambarkan semua bilangan kompleks Z yang memenuhi katakanlah Z min 4 sama dengan 2 misalkan ya. P jumlah min 3 ditambah Z plus 2I sama dengan 5 misalnya. C Z min 3 tetapi selisih ya. Z plus 2I sama dengan 2.